jenis polikultur. Di antaranya, tumpang sari adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama. Tumpang gilir adalah penanaman yang dilakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Tanaman bersisipan adalah pola tanam dengan menyisipkan satu atau beberapa jenis tanaman selain tanaman pokok yang dapat dilakukan dalam waktu tanam yang bersamaan atau waktu yang berbeda. Tanaman campuran adalah penanaman yang terdiri dari beberapa tanaman dan tumbuhan tanpa diatur jarak tanam maupun lariknya. Semua tercampur menjadi satu. Lahan efisien tetapi riskan terhadap ancaman hama dan penyakit. Tanaman bergiliran adalah penanaman dua jenis tanaman atau lebih yang dilakukan secara bergiliran. Setelah tanaman yang satu panen, kemudian baru ditanam tanaman berikutnya pada sebidang lahan yang sama. Keuntungan polikultur dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan karena tumbuhan yang satu dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan yang lainnya. Misalnya bawang daun dapat mengusir hama apis dan ulat pada tanaman kubis karena mengeluarkan bau alicin. Selain dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan, polikultur dapat menambah kesuburan tanah. Dengan menanam kacang-kacangan, kandungan unsur N dalam tanah bertambah karena adanya bakteri rhizobium yang terdapat dalam bintil-bintil akar. Dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran berbeda, misalnya tanaman berakar dangkal ditanam berdampingan dengan tanaman yang berakar dalam, tanah di sekitarnya akan lebih gembur. Sistem polikultur juga dapat membuat siklus hidup hama dan penyakit terputus karena sistem ini dibarengi dengan rotasi tanaman yang dapat memutus siklus organisme pengganggu tumbuhan. Dengan menetapkan sistem polikultur, petani dapat memperoleh hasil panen yang beragam, sehingga bila harga salah satu komoditas rendah dapat ditutupi oleh harga komoditas lainnya. Sistem polikultur memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah terjadinya persaingan unsur hara pada tanaman. Dengan banyaknya jenis tanaman yang ditanam, beresiko hama atau penyakit lebih beragam, sehingga upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi sulit. Dalam menerapkan sistem polikultur, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Antara tanaman pokok dan tanaman yang menumpang tidak boleh ada persaingan hara, cahaya, dan kebutuhan air bagi masing-masing tanaman. Antara tanaman pokok dan tanaman tumpang sari tidak menimbulkan pengaruh alelopati. Antara tanaman pokok dan tanaman tumpang sari bukan merupakan inang bagi tumbuhnya hama dan penyakit. Tanaman kopi memerlukan tanaman penaung. Saat musim hujan, tanaman penaung harus sedikit dipangkas untuk masuknya sinar matahari, sehingga tanaman penaung yang dipilih tidak bertentangan dengan kebutuhan tumbuh dan berkembangnya tanaman kopi. Tanaman penaung bukan merupakan inang nematoda kopi. Tanaman penaung harus berbeda sebaran perakarannya. Tanaman kopi robusta memiliki perakaran di permukaan, sedangkan kopi arabica dan liberica perakarannya mencapai 100 cm di bawah permukaan tanah. Tanaman penaung tidak boleh jenis tanaman umbi-umbian, karena kopi dipanen bijinya. Pemilihan varietas kopi. Pilih varietas yang tahan dengan penyinaran intensitas rendah, misalnya si Gagar Utang, Gayo 1, dan S795. Perhatikan jarak antara tajuk kanopi tanaman kopi dengan tanaman pencampur dengan jarak minimal 1,5 meter pada tanaman kopi robusta. Hal ini dikarenakan kopi robusta bersifat menyerbuk silang, sehingga diharapkan ariasi untuk pesarian cukup. Berikut ini adalah pola tanam tumpang sari pada tanaman kopi. Kopi arabica ideal ditanam pada ketinggian di atas 1000 meter pada ketinggian dari permukaan laut. Jarak tanam menggunakan sistem pagar ganda segitiga. Jarak lebar untuk tanaman sisipan seperti tomat, buncis, kacang merah, jagung, dan tanaman bunga.
Memanfaatkan ruang. Saat tanaman kopi Arabica belum berbuah, lahan dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman semusim yang bukan jenis umbi-umbian. Memanfaatkan ruang. Tanaman seperti terong Belanda, jeruk keprok siam, dan alpukat dapat ditanam pada saat kopi Arabica belum berbuah sampai berbuah. Selain tanaman tadi, tanaman hutan seperti silver oaks, suren, kayu putih, pinus, pinang, dan aren juga dapat ditanam. Kopi Robusta ideal ditanam pada ketinggian 50-800 meter pada ketinggian permukaan laut. Jarak tanam menggunakan sistem pagar ganda segitiga. Jarak lebar untuk tanaman sisipan seperti tomat, cabai, padi gogo, kacang panjang, dan jagung. Memanfaatkan ruang. Saat tanaman kopi Arabica belum berbuah, lahan dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman semusim yang bukan jenis umbi-umbian. Memanfaatkan ruang. Tanaman pohon penaung sebagai tegakan. Menanam tanaman penaung sebelum kopi ditanam dapat dilakukan dengan menerapkan metode penaung campuran dan penaung tetap. Tanaman penaung campuran diantaranya adalah pohon mangga, nangka, jeruk, cengkeh, dan terong Belanda. Selain pohon, dapat juga ditanami tanaman sela seperti cabai, tomat, dan jagung. Tanaman yang harus dihindari adalah kelapa dan pisang. Tanaman penaung tetap diantaranya adalah pohon lamtoro, dadap, dan glirisidia. Selain itu, dapat juga ditanami pohon yang diversifikasi seperti sengon, suren, mahoni, jati, mindi, waru gunung. Tanaman yang harus dihindari adalah kayu putih, kayu manis, cemara dengan memberi jarak 10 meter atau lebih. Selain tanaman, ternak juga bisa diintegrasikan dengan kebun kopi. Untuk kebun kopi Arabica, diantaranya adalah kambing, ayam kampung, dan lebah. Sedangkan untuk kebun Robusta adalah sapi dan ayam potong petelur dapat diternakan.